Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Momo punya satu kisah yang bakal bikin hati kalian campur aduk. Bayangkan, bagaimana rasanya jika orang tua kita, ibu yang sudah melahirkan kita, dimaki-maki dan dibilang menjijikan oleh pasangan kita sendiri saat sedang sakit? Sakit banget kan dengarnya? Tapi sabar dulu, karena di balik penghinaan itu, ada rahasia besar yang bakal bikin kalian terkejut dan bertepuk tangan di akhir cerita. Nah, sebelum kita masuk ke drama rumah tangga Ratna dan pembalasan yang elegan ini, Momo minta dukungan kalian dulu dong. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya Momo makin semangat buat cerita buat kalian. Dan yuk kita absen dulu. Coba tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap? Oke, kencangkan sabuk pengaman emosi kalian, mari kita mulai ceritanya. Suara batu kering terdengar memecah keheningan di kamar tamu yang sempit itu. Di sana, di atas kasur lipat yang digelar seadanya, Bu Ningsih terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu gagah saat bekerja di ladang, kini tampak ringkih dimakan usia dan penyakit stroke ringan yang menyerangnya sebulan terakhir. Ratna, dengan telaten, mengusap punggung ibunya dengan minyak kayu putih, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Sudah, Enduk. Kamu istirahat saja. Ibu tidak apa-apa. Suara Bu Ningsih terdengar parau, nyaris berbisik. Mata tuanya menatap nanar ke arah putri semata wayangnya itu. Ada gurat penyesalan yang mendalam di sana, seolah keberadaannya di rumah ini hanyalah sebuah kesalahan besar. Ratna menggeleng pelan sambil tersenyum. Meski matanya terasa panas menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ratna nggak capek kok. Bu, ibu jangan ngomong gitu ya. Tugas anak kan memang merawat orang tuanya. Jawab Ratna lembut sambil membetulkan selimut tipis yang menutupi kaki ibunya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari ruang tengah, terdengar gelak tawa yang begitu keras, kontras sekali dengan suasana muram di kamar tamu itu. Suara televisi yang disetel dengan volume tinggi, seolah sengaja diredamkan untuk menulikan telinga dari penderitaan di balik pintu kamar tamu. Itu suara Febri, suami Ratna, dan Bu Ari, mertuanya. Aroma martabak manis dan durian menyeruak masuk melalui celah bawah pintu, membuat perut Ratna yang belum diisi sejak sore berbunyi pelan. Tapi bukan rasa lapar yang menyiksa Ratna, melainkan rasa perih di hati. Suaminya dan mertuanya sedang berpesta pora di luar sana. Sementara ibunya di sini harus menahan sakit dengan obat warung seadanya karena persediaan obat dokter sudah habis sejak kemarin. Ratna memberanikan diri. Ia mencium kening ibunya sekilas sebelum beranjak berdiri. Ibu tidur ya? Ratna keluar sebentar mau ambil air minum. Pamitnya. Dengan langkah ragu, Ratna membuka pintu kamar. Pemandangan di ruang tengah langsung menusuk matanya. Febri sedang duduk santai di sofa kulit yang empuk dengan kaki diangkat ke meja. Sementara Bu Ari sibuk memilah-milah baju baru yang sepertinya baru saja mereka beli di mall. Bungkus makanan berserakan di meja. Ratna. Ngapain keluar? Ibumu udah tidur? Bagus deh kalau udah tidur. Jadi nggak dengar suara batuk-batuknya yang bikin kuping pengang itu? Celetuk Bu Ari tanpa menoleh, tangannya masih sibuk mengagumi sebuah daster batik yang terlihat mahal. Ratna menelan ludah, mencoba menata hatinya yang mendidih. Ia berjalan mendekati suaminya. Mas Febri. Panggilnya pelan. Febri menoleh dengan tatapan malas, mulutnya masih penuh dengan martabak. Apa? Minta duit lagi? Ratna, denger ya, gajiku bulan ini udah menipis. Kamu tahu sendiri kan cicilan mobil baru kita itu besar. Mas, obat darah tinggi ibu habis. Tadi ibu ngeluh pusing lagi. Aku cuma butuh 200.000 aja buat tebus obat di apotek depan. Ratna memohon, suaranya bergetar. Ia merendahkan tubuhnya, hampir berjongkok di samping sofa suaminya. Mendengar kata, uang, dan obat, wajah Febri langsung berubah masam. Ia membanting potongan martabak yang belum habis ke piring dengan kasar. Ya Tuhan, obat lagi, obat lagi. Kamu pikir aku ini bank berjalan apa? Baru 3 hari lalu aku kasih kamu 100.000, masa udah habis? Itu buat beli popok dewasa dan bubur bayi buat makan ibu, Mas. Ibu kan susah nela nasi keras. Ratna mencoba menjelaskan.
Bu Ari tiba-tiba ikut menimpali dengan nada sinis yang menyakitkan. Ia meletakkan baju barunya dan menatap Ratna tajam. "Heh, Ratna. Kamu itu harusnya sadar diri. Suamimu itu capek kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah pengennya tenang, malah dipalak terus buat ngurusin orang tua yang maaf-maaf aja ya, yang udah bau tanah begitu." "Bu, tolong jangan bicara begitu soal ibuku," potong Ratna, air matanya tak terbendung lagi. "Ibuku lagi sakit." "Lah emang kenyataannya begitu kok," bentak Febri membela ibunya. Ia berdiri, menjulang tinggi di hadapan Ratna yang kerdil tak berdaya. "Ibuku benar. Sejak ibumu datang numpang di sini sebulan lalu, pengeluaran kita bengkak. Listrik naik, air naik, belum lagi biaya makan dan obat-obatannya itu. Kamu nggak mikir apa? Rumah ini butuh biaya perawatan, mobil butuh bensin. Kalau duitnya habis buat nyekokin obat ke ibumu terus, kita mau makan apa? Batu?" Ratna terdiam. Dadanya sesak bukan main. Ia ingin berteriak bahwa selama ini ia juga bekerja keras mengurus rumah tangga. Mencuci, menyetrika, memasak, melayani semua kebutuhan Febri dan Bu Ari layaknya pembantu tanpa bayaran. Tapi kalimat itu tertahan di tenggorokan. Ratna merasa tidak punya posisi tawar. Rumah mewah ini, mobil baru itu, semua atas nama Febri. Atau setidaknya, itulah yang selalu didoktrinkan Febri dan Bu Ari kepadanya selama 5 tahun pernikahan mereka. Bahwa Ratna hanyalah istri yang beruntung, dipungut oleh laki-laki mapan seperti Febri. "Mas, tolonglah. Sekali ini saja." Besok Ratna janji akan coba cari jahitan atau cuci gosok tetangga buat ganti uang Mas Febri. "Tapi tolong, malam ini ibu butuh obatnya." Ratna mengatupkan kedua tangannya memohon. Febri mendengus kasar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang 50.000 yang sudah lecek, lalu melemparnya ke lantai tepat di depan kaki Ratna. "Tuh, cuma ada segitu. Kalau kurang, ya itu urusanmu. Suruh ibumu puasa obat dulu sehari 2 hari, nggak bakal mati juga kan?" Ratna menatap lembaran uang berwarna biru di lantai itu dengan pandangan kabur karena air mata. Harga dirinya serasa diinjak-injak, tapi demi ibunya, ia rela melakukan apa saja. Dengan tangan gemetar, ia memungut uang itu. "Terima kasih, Mas," ucapnya lirih. "Udah sana pergi. Bikin hilang selera makan aja," usir Bu Ari sambil kembali menyalakan volume televisi. Ratna berbalik badan, menyeret langkahnya kembali ke kamar tamu. Saat pintu kamar tertutup, ia bersandar di baliknya dan menangis tanpa suara. Ia mendekap uang 50.000 itu erat-erat di dadanya. Di atas kasur, Bu Ningsih ternyata belum tidur. Mata ibunya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan satu tetes air mata mengalir di sudut matanya. Ibunya mendengar semuanya. Ibunya mendengar bagaimana harga dirinya dihinakan oleh menantunya sendiri. Dan bagi Ratna, melihat ibunya menangis dalam diam seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada ribuan maki yang dilontarkan suaminya. Keesokan harinya, suasana di rumah itu terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Langit di luar mendung, seolah mewakili perasaan Ratna yang tak menentu. Malam itu, Ratna berusaha sedikit menghibur hati ibunya. Ia membujuk Bu Ningsih untuk makan malam bersama di meja makan, berharap suasana kebersamaan bisa sedikit memulihkan semangat ibunya yang tampak semakin layu setelah kejadian semalam. Dengan langkah tertatih dan dipapah erat oleh Ratna, Bu Ningsih berjalan perlahan keluar dari kamar tamu. Ia mengenakan kebaya lamanya yang sudah longgar, berusaha tampil rapi di hadapan menantu dan besannya. Namun, sesampainya di ruang makan, sambutan yang diterima jauh dari kata hangat. Febri dan Bu Ari sudah duduk menghadapi piring mereka. Melihat kedatangan Bu Ningsih, Bu Ari langsung meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi, klang, yang nyaring beradu dengan piring keramik. Wajahnya ditekuk, hidungnya berkerut seolah mencium bau busuk yang menyengat. "Ratna, ngapain sih ibumu diajak ke sini? Biasanya juga makan di kamar, kan? Bikin sempit meja makan saja," semprot Bu Ari tanpa basa-basi. Matanya melirik sinis ke arah kaki Bu Ningsih yang diseret pelan. Ratna menelan ludah, berusaha tetap tersenyum meski hatinya perih. Ia menarik kursi untuk ibunya. "Sekali-kali makan bareng kan gak apa-apa, Bu? Ibu juga kangen makan sama Mas Febri dan Ibu Ari."
Lagi pula Ratna masak sayur bening kesukaan ibu. Febri tidak berkomentar. Ia hanya mendengus pendek, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Ia bahkan tidak menatap wajah mertuanya yang sudah duduk di hadapannya dengan senyum canggung. Bu Ningsih, dengan tangan yang masih sedikit gemetar sisa stroke, mencoba mengambil sendok. "Maaf ya, Nak Febri, Bu Ari, ibu ikut makan?" Suara Bu Ningsih terdengar lirih, penuh kerendahan hati. Tidak ada jawaban. Hanya suara denting sendok Febri yang beradu dengan piring, seolah menganggap ucapan itu angin lalu. Suasana hening yang menyakitkan menyelimuti meja makan itu. Ratna dengan sigap mengambilkan nasi dan sayur ke piring ibunya, lalu menyendokkan sedikit lauk yang lunak. Bencana itu terjadi begitu cepat. Saat Bu Ningsih mencoba meraih gelas air minumnya, tangannya tiba-tiba gemetar hebat. Kontrol syarafnya yang lemah membuatnya gagal mencengkram gelas kaca yang licin itu. Prang! Gelas itu terlepas, jatuh menghantam sisi piring lalu pecah berkeping-keping di lantai. Air tumpah membasahi taplak meja yang menjuntai dan membanjiri lantai keramik di bawah kaki Febri. Pecahan beling berserakan kemana-mana. Astaga! Bu Ari menjerit histeris sambil melompat dari kursinya, seolah baru saja melihat hantu. "Taplak meja baruku. Ratna, lihat kelakuan ibumu. Ini taplak impor, tahu nggak? Basah semua, rusak semua." Bu Ningsih pucat pasi. Tubuhnya gemetar ketakutan. Maaf. Ibu tidak sengaja, tangan ibu." Ucapnya terbata-bata, mencoba membungkuk untuk memungut pecahan kaca dengan tangan telanjang. "Jangan disentuh, Bu, nanti luka." Ratna berteriak panik, segera berlutut menahan tangan ibunya. Namun, reaksi Febri jauh lebih mengerikan. Ia membanting sendok dan garpunya ke meja dengan keras, membuat sisa makanan muncrat keluar piring. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Ia berdiri, menunjuk wajah mertuanya yang sedang ketakutan di kursinya. "Cukup. Aku sudah muak," bentak Febri. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ratna mendongak, air mata mulai menggenang. "Mas, sabar mas. Ibu kan gak sengaja. Nanti Ratna bersihkan." Ratna ganti taplaknya. "Bukan soal taplaknya, Ratna, tapi soal keberadaannya di sini," potong Febri kasar. Ia menatap Bu Ningsih dengan pandangan yang penuh kebencian, seolah wanita tua di depannya itu adalah hama penyakit. Febri menarik napas panjang, lalu melontarkan kalimat yang menghunjam jantung Ratna dan Bu Ningsih. Kalimat yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. "Terus terang, aku jijik sama ibumu. Lihat cara makannya, lihat tangannya, berantakan. Bikin selera makanku hilang total." Febri menendang pecahan gelas di dekat kakinya, hingga terpelanting ke sudut ruangan. Ia melanjutkan makiannya tanpa ampun, tepat di hadapan wajah mertuanya yang sudah meneteskan air mata. "Kirim dia ke panti jompo saja. Aku nggak mau tahu. Rumah ini bukan rumah sakit. Dasar tua, ngerepotin. Bisanya cuma nyusahin orang yang masih produktif." Dunia Ratna terasa runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar suami yang ia cintai tega mengucapkan kata-kata sekejam itu pada ibunya. "Mas Febri, istighfar, Mas. Itu ibuku. Orang tua kita," jerit Ratna, suaranya parau karena tangis. Ia memeluk bahu ibunya yang kini terguncang hebat menahan isak tangis. "Orang tuamu, bukan orang tuaku. Orang tuaku itu Bu Ari, yang sehat, yang gak bikin rumah bau minyak angin," balas Febri tak mau kalah. "Kamu dengar ya, Ratna, aku kasih waktu kamu berpikir. Rumah ini terasa seperti neraka sejak dia datang." Bu Ari yang sudah selesai memeriksa taplak mejanya, kini berdiri di samping Febri, berkacak pinggang dengan wajah angkuh. "Benar kata suamimu, Ratna. Ibu sudah bilang dari awal kan? Harusnya kamu sadar diri. Orang sakit itu tempatnya di rumah sakit atau panti asuhan, bukan di rumah mewah anak menantu. Lihat tuh, gara-gara dia, lantai jadi becek, gelas pecah. Siapa yang mau ganti?" Bu Ningsih berusaha berdiri, meski kakinya lemas bukan main. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon ampun pada menantunya sendiri. "Maafkan ibu,
Nak Febri, ibu salah. Ibu janji nggak akan makan di meja ini lagi. Jangan marahi Ratna. Namun Febri memalingkan wajahnya dengan ekspresi muak yang tidak ditutup-tutupi. Ia mengambil kunci mobil di atas meja. Ayo Bu, kita makan di luar saja. Di sini udaranya sudah tercemar, bikin sesak napas. Biar Ratna urus kekacauan ibunya ini. Ayo, Feb. Ibu juga sudah nggak nafsu makan di sini, sahut Bu Ari cepat. Tanpa menoleh sedikit pun pada Ratna yang bersimpu di lantai sambil memeluk ibunya, Febri dan Bu Ari melangkah pergi keluar rumah. Suara pintu depan yang dibanting keras menjadi penutup adegan menyakitkan itu. Tinggallah Ratna dan Bu Ningsih dalam keheningan yang hanya diisi suara isak tangis. Ratna mengeratkan pelukannya. Hatinya sakit, perih, dan marah. Namun di pelukannya, tubuh ringkih Bu Ningsih terasa dingin. Wanita tua itu tidak lagi menangis bersuara, ia hanya diam menatap pecahan gelas di lantai dengan tatapan kosong yang menyeratkan luka batin yang teramat dalam. Luka yang tidak akan bisa disembuhkan oleh obat dokter manapun. Malam itu terasa sangat panjang dan menyiksa bagi Ratna. Setelah membersihkan pecahan gelas dan mengepel lantai bekas tumpahan air, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang ibunya, memijat kaki Bu Ningsih yang terasa dingin. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya kebisuan yang syarat akan kesedihan. Febri dan Bu Ari baru pulang lewat tengah malam, suara mobil mereka terdengar memasuki garasi, diikuti suara langkah kaki yang langsung menuju kamar utama tanpa menengok sedikitpun ke arah kamar tamu. Keesokan paginya, bom waktu itu akhirnya meledak. Ratna sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Febri muncul dengan pakaian rapi hendak berangkat kerja. Wajahnya masih sama dinginnya dengan semalam, namun kali ini ada ketegasan yang mengerikan di matanya. Ia tidak menyentuh kopi yang diseduh Ratna, melainkan berdiri bersedekap di depan meja dapur. Duduk, Ratna. Aku mau bicara serius, ucap Febri tanpa basa-basi. Ratna mematikan kompor, mengelap tangannya ke celemek, lalu duduk dengan patuh di kursi makan. Jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Aku sudah memikirkan ini semalaman. Febri memulai, matanya menatap tajam ke manik mata Ratna. Kejadian semalam itu puncaknya. Aku tidak bisa lagi mentolerir keberadaan ibumu di rumah ini. Rumah ini jadi suram, bau, dan berantakan. Aku butuh ketenangan, Ratna. Aku kerja cari uang susah payah, masa di rumah sendiri aku harus stres. Tapi Mas, Ibu kan? Jangan potong ucapanku, bentak Febri, membuat nyali Ratna menciut. Ini keputusan final. Aku kasih kamu waktu 1 minggu. 7 hari dari sekarang. Kamu harus cari tempat lain untuk ibumu. Entah itu di panti jompo, di rumah saudaramu yang lain, atau di mana saja, yang penting bukan di sini. Air mata Ratna menetes. Mas, ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Saudara-saudara ibu di kampung sudah meninggal, rumah ibu di desa juga sudah tidak ada yang urus. Tega kamu, Mas? Febri mendekatkan wajahnya, menatap Ratna dengan sorot mengancam. Kalau kamu nggak tega sama ibumu, berarti kamu tega melihat rumah tangga kita hancur? Pilihannya gampang, Ratna. Seminggu lagi, kalau ibumu masih ada di kamar itu, berarti kamu yang harus angkat kaki sekalian sama dia. Kita cerai. Aku yang akan gugat kamu. Ratna ternganga, napasnya tercekat. Kata, cerai, itu keluar begitu mudah dari mulut suaminya. Seolah pernikahan 5 tahun mereka tidak ada harganya sama sekali dibandingkan ketidaknyamanan mengurus orang tua sakit. 1 minggu, Ratna. Camkan itu, tutup Febri dingin, lalu melangkah pergi meninggalkan Ratna yang tergugu di meja makan. Belum kering air mata Ratna, siangnya Bu Ari datang dengan wajah sumringah yang kontras dengan suasana hati Ratna. Mertuanya itu membawa beberapa lembar kertas brosur yang sudah lecek. Tanpa permisi, Bu Ari meletakkan brosur-brosur itu di hadapan Ratna yang sedang melipat pakaian. Nih, Ratna. Ibu sudah bantu carikan solusi. Kamu nggak usah pusing-pusing lagi, kata Bu Ari dengan nada yang dibuat-buat ramah, tapi terdengar licik. Ratna mengambil brosur itu. Matanya membelalak melihat gambar-gambar di dalamnya. Panti Ureda Kasih Bunda, dan Pondok Lansia Sejahtera. Namun, dari foto-fotonya saja terlihat bahwa tempat itu sangat jauh dari kata layak.
Bangunannya tampak kusam, ranjang-ranjang berjejer rapat seperti barak pengungsian tanpa sekat, dan ket temboknya mengelupas. Bu, ini. Ratna tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Kenapa? Kurang bagus. Bu Ari mencibir. Itu yang paling pas sama kantong suamimu, Ratna. Biayanya murah meriah. Lagi pula ibumu kan sudah tua, nggak butuh fasilitas mewah. Yang penting ada atap, ada yang kasih makan 3 kali sehari, dan ada temannya sesama orang tua. Daripada di sini bikin sumpek. Tapi ini kotor sekali, Bu. Ibu lihat fotonya, kasurnya tipis, satu kamar isi 10 orang. Ibuku sedang sakit, butuh ketenangan. Kalau ditaruh di sini, kondisi ibu bisa makin parah. Tolak Ratna halus namun tegas. Ia meremas brosur itu dengan tangan gemetar. Bu Ari mendelik marah. Heh, kamu itu dikasih hati minta jantung ya? Sudah untung ibu mau bantu carikan. Kamu pikir panti jompo yang VIP itu murah? Jutaan, Ratna. Duit dari mana? Mau jual ginjal kamu? Ingat ya, Febri sudah kasih ultimatum. Kalau kamu bawel pilih-pilih tempat, nanti malah kamu yang diusir sama Febri. Jangan sampai kamu jadi janda cuma gara-gara belain orang tua yang sudah nggak produktif. Kalimat Bu Ari menampar kesadaran Ratna. Ancaman itu nyata. Ratna terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mematikan. Membuang ibunya ke tempat tidak layak atau mempertahankan ibunya namun kehilangan suami dan tempat tinggal, yang pada akhirnya akan membuat ibunya terlantar juga di jalanan, karena Ratna tidak punya penghasilan tetap. Malam itu, Ratna masuk ke kamar ibunya dengan langkah gontai. Ia berusaha menyembunyikan wajah sembabnya, tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Bu Ningsih yang sedang duduk bersandar bantal langsung tahu ada yang tidak beres. Ratna duduk di lantai, meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya yang kurus. Pertahanannya runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala ketakutan dan rasa bersalahnya. Maafin Ratna, Bu. Ratna anak nggak berguna. Ratna nggak bisa lindungi ibu. Isaknya pilu. Bu Ningsih mengelus lembut rambut anaknya dengan tangan yang masih lemah. Tidak ada kemarahan di wajah tuanya, hanya ketenangan yang aneh, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Assisted, sudah. Enduk. Jangan menangis, bisik Bu Ningsih. Suaranya terdengar lebih kuat dari biasanya. Ibu dengar semuanya. Ibu dengar suara suamimu tadi pagi, dan suara mertuamu tadi siang. Ratna mendongak kaget. Ibu dengar? Bu Ningsih mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Dengar baik-baik, Enduk. Kamu tidak perlu bertengkar dengan suamimu demi ibu. Kamu tidak perlu memilih antara ibu atau pernikahanmu sekarang. Tapi Mas Febri ngasih waktu seminggu, Bu. Kalau tidak, biarkan saja, potong Bu Ningsih tenang. Tatapan matanya yang biasanya sayu kini terlihat tajam dan penuh arti. Turuti saja dulu maunya mereka. Jangan melawan, jangan membantah. Biarkan mereka merasa menang selama seminggu ini. Kamu diam saja. Maksud ibu? Ibu mau Ratna kirim ibu ke panti kumuh itu? Tanya Ratna bingung. Bu Ningsih menggeleng. Ia menarik napas panjang, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Ratna. Tidak akan ada yang pergi ke panti, Enduk. Percaya sama ibu. Allah tidak tidur. Seminggu ini, kamu cukup sabar dan melayani ibu seperti biasa. Dan satu lagi, besok tolong kamu ambilkan koper kulit lama ibu yang ada di bawah kolong tempat tidur itu. Bersihkan debunya, tapi jangan dibuka dulu kuncinya. Ratna menatap ibunya dengan penuh tanda tanya. Koper? Koper tua yang dibawa ibunya dari desa itu, setahu Ratna hanya berisi baju-baju bekas. Tapi melihat keyakinan di mata ibunya, Ratna merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang besar. Sabar ya, Enduk. Air mata kamu hari ini akan dibayar lunas nanti, ucap Bu Ningsih sambil mengecup kening putrinya, menutup pembicaraan malam itu dengan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Hari-hari berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Sejak malam ultimatum itu, Ratna menuruti nasihat ibunya untuk membungkam mulut. Ia tidak lagi membantah ucapan sinis Bu Ari, tidak lagi memohon belas kasihan pada Febri, dan bergerak seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Sikap diam Ratna ini rupanya disalahartikan oleh suami dan mertuanya.
Mereka mengira Ratna sudah menyerah dan setuju untuk menyingkirkan ibunya. Suasana hati Febri tampak membaik drastis. Ia mulai bersiul-siul saat pulang kerja, bahkan sempat membelikan martabak untuk Ratna, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Namun, bagi Ratna, martabak itu terasa hambar, seolah dibumbui oleh kepalsuan dan rasa bersalah yang mencekik leher. Memasuki hari keempat, Ratna mulai melakukan tugas yang paling ia benci, mengemasi barang-barang ibunya. Dengan hati serasa diiris sembilu, ia memasukkan baju-baju kebaya lusuh dan kain jarik milik Bu Ningsih ke dalam kardus mie instan. Setiap lipatan baju seolah merekam kenangan pedih tentang betapa tidak diinginkannya sang ibu di rumah mewah ini. Yang itu tidak usah dimasukkan kardus. Enduk, suara Bu Ningsih memecah keheningan. Ia menunjuk ke arah kolong tempat tidur dengan dagunya. Ambilkan koper yang ibu minta kemarin. Ratna tersentak dari lamunannya. Ia hampir lupa. Ia segera berlutut, menengok ke kolong tempat tidur yang gelap dan berdebu. Tangannya meraba-raba lantai dingin sampai ujung jarinya menyentuh permukaan kulit yang kasar. Dengan sedikit tenaga, ia menarik benda itu keluar. Sebuah koper kulit berwarna coklat tua yang sudah sangat usang terseret keluar, meninggalkan jejak debu tebal di lantai. Koper itu model lama, jenis yang mungkin populer di tahun 80-an, dengan gesper besi yang sudah berkarat dan kulit yang terkelupas di beberapa bagian. Kelihatannya seperti barang rongsokan yang seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah puluhan tahun lalu. Debunya tebal sekali. Bu, Ratna terbatu kecil sambil mengibaskan tangannya. Ia mengambil lap basah dan mulai membersihkan permukaan koper itu dengan telaten. Ibu yakin mau bawa ini? Ini berat loh, Bu. Isinya apa? Kelihatannya penuh sekali. Ratna mencoba mengangkatnya sedikit, dan benar saja, koper itu terasa jauh lebih berat daripada koper berisi pakaian biasa. Ia mencoba menekan tuas kuncinya karena penasaran, tapi terkunci rapat. Jangan dibuka, sergah Bu Ningsih. Nadanya terdengar tajam dan mendesak, membuat Ratna kaget dan langsung menarik tangannya. Bu Ningsih menghela napas, melembutkan tatapannya. Maaf, Enduk. Maksud ibu, belum waktunya dibuka. Kunci koper itu ibu simpan di dalam kalung jimat yang ibu pakai ini. Bu Ningsih menyentuh liontin kecil berbahan kain hitam yang selalu terkalung di lehernya. Isinya apa sih, Bu? Kok misterius sekali? Tanya Ratna, rasa penasarannya mulai menggelitik. Ia memandang koper butut itu dengan pandangan baru. Bu Ningsih tersenyum misterius. Ia mengelus permukaan koper itu dengan sayang, seolah sedang membelai kepala anak kecil. Ini bekal, Enduk. Bekal untuk menjaga martabat kita. Di dalam sini ada harga diri ibu yang selama ini ibu simpan rapat-rapat. Kamu ingat pesan ibu? Jaga koper ini baik-baik. Jangan sampai suamimu atau mertuamu menyentuhnya, apalagi membukanya. Ratna mengangguk ragu, meski otaknya dipenuhi pertanyaan. Iya, Bu. Ratna janji. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka tanpa ketukan. Ratna refleks berdiri dan menutupi koper itu dengan badannya. Jantungnya berdegup kencang seolah baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan. Febri berdiri di ambang pintu, matanya menyapu ruangan yang penuh dengan tumpukan kardus. Senyum puas tersungging di bibirnya. Nah, gitu dong. Kalau dari kemarin-kemarin kamu nurut beres-beres begini kan enak. Rumah jadi nggak sumpek, ujar Febri dengan nada meremehkan. Tatapannya kemudian jatuh ke benda di belakang kaki Ratna. Itu apa? Koper butut? Ratna menelan ludah, berusaha terlihat tenang. Iya, Mas. Ini koper lama ibu. Mau dipakai buat wadah baju. Febri tertawa mengejek. Ia melangkah masuk, menendang pelan ujung koper itu dengan sepatu pantofelnya. Ya ampun, Ratna. Benda rongsokan begini masih disimpan? Kulitnya udah jamuran, kuncinya karatan. Malu-maluin aja kalau dibawa keluar. Mending buang aja ke tong sampah. Beli koper plastik yang murah dipasarkan banyak. Jangan, Mas. Seru Ratna cepat. Tangannya mencengkeram pegangan koper itu protektif. Ini kenang-kenangan almarhum Bapak. Ibu nggak mau ganti. Bu Ningsih di atas kasur hanya diam, menatap menantunya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak ada rasa takut, justru ada kilatan kasihan di mata tuanya. Febri mendengus geli. Halah, dasar orang desa.
Barang sampah dibilang kenang-kenangan. Ya terserah kamulah. Yang penting hari Minggu nanti kamar ini harus sudah kosong melompong. Ingat, jam 10 pagi taksi online-nya datang. Jangan lelet. Setelah mengatakan itu, Febri berbalik dan keluar kamar sambil bersiul, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang menyengat. Ratna menghembuskan napas lega yang tertahan. Ia kembali menatap ibunya dengan wajah pucat. Hampir saja, Bu. Dia tidak tahu apa yang dia tendang. Enduk, gumam Buningsih pelan, nyaris tak terdengar. Dia baru saja menendang satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan lehernya nanti. Apa, Bu? Ratna tidak mendengar jelas. Tidak apa-apa. Sekarang, tolong kamu taruh koper ini di tumpukan paling bawah, tutupi dengan kain jarik atau selimut bekas. Biar terlihat seperti tumpukan kain kotor. Ibu tidak mau matanya yang serakah itu curiga. Perintah Buningsih. Ratna menurut. Ia menyembunyikan koper kulit tua itu di sudut ruangan, menimbunnya di bawah tumpukan kain batik lama dan selimut lusuh. Di mata orang awam, tumpukan itu hanyalah gundukan barang-barang orang miskin yang tidak berharga. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di dalam koper butut yang ditendang Febri tadi, tersimpan sebuah rahasia yang mampu membalikkan nasib mereka semua 180 derajat. Malam itu, Ratna tidur sambil memeluk kaki ibunya. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Semakin dekat hari Minggu, semakin besar rasa takut Ratna akan perpisahan. Namun, setiap kali ia melihat ketenangan di wajah ibunya dan melirik tumpukan kain yang menyembunyikan koper tua itu, ada secercah harapan aneh yang tumbuh di hatinya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ibunya benar-benar memiliki rencana yang tidak pernah ia duga sebelumnya. 2 hari menjelang tenggat waktu yang ditentukan Febri, suasana di rumah itu berubah menjadi panggung sandiwara yang menyakitkan. Jika sebelumnya penuh ketegangan dan amarah, kini berganti menjadi euforia kemenangan sepihak yang dipertontonkan secara vulgar. Febri dan Bu Ari seolah sedang merayakan sebuah festival pembebasan, sama sekali tidak peduli bahwa beban yang mereka maksud masih bernapas di kamar sebelah. Pagi itu, suara meteran besi yang ditarik ulur terdengar berisik di depan pintu kamar tamu. Ratna yang sedang menyuapi ibunya bubur saring terpaksa menghentikan suapannya. Di ambang pintu yang sengaja dibuka lebar-lebar, Febri dan Bu Ari sedang sibuk mengukur kusen pintu dan tembok dengan wajah berbinar-binar. Nah, Feb, kalau tembok ini dijebol sedikit, kita bisa bikin connecting door ke ruang tengah. Jadi nanti kalau ada tamu, akses ke ruang karaoke lebih gampang, ujar Bu Ari sambil menunjuk-nunjuk tembok kamar tempat Buningsih bersandar. Tangannya melayang-layang di udara, membayangkan desain interior impiannya. Febri mengangguk antusias, mencatat sesuatu di ponsel mahalnya. Ide bagus, Bu. Nanti catnya kita ganti warna krim atau emas biar kelihatan mewah. Bekas bau minyak angin orang sakit ini harus hilang total. Aku mau pasang AC baru yang 2 PK biar dinginnya nyes. Terus kita beli sofa kulit warna hitam. Ratna merasakan dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu menipis. Bubur di mangkuk yang ia pegang terasa berat. Mereka membicarakan renovasi kamar ini seolah-olah Buningsih sudah tidak ada, atau lebih parah lagi, seolah Buningsih hanyalah perabot rusak yang sebentar lagi akan dibuang ke tempat sampah. Mas, Bu, tegur Ratna pelan, suaranya bergetar menahan tangis. Ibu masih di sini? Bisa nggak ngomongin renovasinya nanti saja kalau ibu sudah pindah? Tolong hargai perasaan ibu sedikit. Febri menoleh, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan tatapan meremehkan. Ia melipat meterannya dengan bunyi, ceklek, yang nyaring. Loh, justru bagus dong, Ratna. Biar ibumu tahu kalau kamar ini punya masa depan yang lebih cerah daripada sekadar jadi gudang penyakit. Lagi pula, kan tinggal 2 hari lagi. Kita harus gerak cepat. Tukang sudah aku hubungi, Senin pagi mereka langsung masuk kerja. Bu Ari tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Ratna. Betul itu. Kamu jangan baperan, Ratna. Ini namanya perencanaan. Kita kan mau bikin rumah ini lebih homey. Masa tamu datang disuguhi pemandangan orang sakit? Malu dong sama status sosial suamimu. Di atas kasur, Buningsih hanya diam. Ia tidak marah, tidak juga menangis seperti hari-hari sebelumnya.
Wanita tua itu justru menatap tingkah pola menantu dan besannya dengan sorot mata yang tenang. Teramat tenang, seolah sedang menonton anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Ada senyum tipis yang misterius tersungging di bibir pucatnya saat mendengar Febri menyebut kata status sosial. Siang harinya, kesombongan itu semakin menjadi-jadi. Febri duduk di teras sambil menelepon seseorang dengan suara lantang, sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke dalam rumah. Halo, bro? Iya, aman. Minggu depan jadi kita touring. Tenang aja, dana aman. Istriku? Ah, dia MAH nurut apa kataku. Beres, bro. Pokoknya mulai Senin besok, rumah gue bakal balik lagi jadi istana gue. Beban negara udah mau diimpor ke tempat lain. Haha, gelak tawa Febri membahana. Ratna yang sedang menyapu ruang tamu mendengar setiap kata itu dengan jelas. Hatinya seperti diremas. Beban negara, yang dimaksud suaminya adalah ibu kandungnya sendiri, wanita yang telah mempertaruhkan nyawa melahirkannya. Bagaimana bisa laki-laki yang dulu berjanji akan menyayangi keluarganya berubah menjadi monster tak berhati seperti ini? Tak lama kemudian, sebuah mobil box pengantar barang berhenti di depan pagar. Kurir menurunkan sebuah set sound system karaoke berukuran besar dan beberapa kardus keramik granit mewah. Paket atas nama Bapak Febri, teriak kurir itu. Febri berlari kecil menyambutnya dengan wajah sumringah. Ia menandatangani resi dengan gaya bos besar. Taruh di situ aja, Mas. Nanti saya yang atur. Itu buat ngerayain kebebasan saya minggu depan. Selorohnya pada si kurir yang hanya tersenyum bingung. Bu Ari keluar dari kamar. Matanya berbinar melihat tumpukan barang mewah itu. Wah, cepet banget sampainya. Feb, ini keramik yang impor itu kan? Duh, nggak sabar ibu lihat lantai kamar butut itu diganti granit ini. Pasti kinclong. Iya dong, Bu. Demi kenyamanan ibu juga. Nanti ibu bisa nyanyi-nyanyi sepuasnya tanpa keganggu suara batuk-batuk lagi. Jawab Febri sambil melirik sinis ke arah jendela kamar Bu Ningsih. Ratna hanya bisa mengelus dada. Ia kembali masuk ke kamar ibunya, menutup pintu rapat-rapat untuk memblokir suara kegembiraan yang menyakitkan itu. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Sabar ya, Bu. 2 hari lagi kita pergi dari sini. Ratna sudah kontak teman lama Ratna, dia punya kontrakan kecil di pinggir kota. Kita bisa tinggal di sana sementara, bisik Ratna, mencoba memberi harapan pada dirinya sendiri. Namun, Bu Ningsih justru menggeleng pelan. Ia menepuk punggung tangan Ratna. Simpan uangmu, enduk. Kita tidak akan pindah ke kontrakan. Kamu lihat saja nanti. Tapi Mas Febri sudah beli keramik, sudah panggil tukang. Biarkan dia beli seisi toko bangunan sekalipun. Potong Bu Ningsih dengan nada yang tiba-tiba terdengar berwibawa, jauh dari kesan wanita tua yang tak berdaya. Semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin sakit nanti rasanya saat jatuh ke tanah. Manusia itu sering lupa, enduk, kalau di atas langit masih ada langit. Dan di atas sertifikat tanah, masih ada kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan mulut besar. Ratna terdiam, merinding mendengar ucapan ibunya. Ia kembali teringat pada koper kulit tua yang kini tersembunyi rapat di bawah tumpukan baju kotor di sudut kamar. Apa sebenarnya isi koper itu? Dan apa yang membuat ibunya begitu yakin bisa melawan arogansi Febri yang merasa memiliki segalanya? Di luar, suara Febri kembali terdengar. Kali ini ia sedang memarahi tukang taman yang lewat. Heh, minggir becaknya. Jangan halangin jalan masuk rumah orang kaya. Nanti lecet pagar saya, situ nggak bakal mampu ganti. Kesombongan itu benar-benar telah merajalela, menutup mata hati Febri dan Bu Ari rapat-rapat. Mereka lupa bahwa roda kehidupan itu bulat dan terus berputar. Mereka tidak sadar bahwa di kamar sempit yang mereka hina itu, sang beban sedang menghitung mundur waktu untuk memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Matahari Jumat siang bersinar terik, memantulkan silau dari kap mobil Febri yang basah. Dengan selang air di tangan kanan dan spons penuh busa di tangan kiri, Febri tampak asyik memandikan mobil kesayangannya di halaman depan. Ia bersiul-siul riang, sesekali menyapa tetangga yang lewat dengan nada pamer yang kental, seolah ingin menunjukkan bahwa hidupnya sedang berada di puncak kejayaan. Di teras,
Bu Ari duduk santai sambil mengipasi wajahnya dengan kipas cendana, menikmati segelas es jeruk. Tumpukan keramik granit yang baru datang kemarin masih teronggok di sudut teras, menjadi monumen kesombongan mereka yang siap menggusur kamar Bu Ningsih. Feb, itu bagian ban digosok yang bersih. Biar besok pas touring kelihatan kinclong kayak mobil baru keluar di ler. Seru Bu Ari memberi komando. Beres, Bu. Tenang aja. Pokoknya minggu depan pas. Beban, udah pergi, aura rumah ini bakal langsung bersinar lagi, sahut Febri sambil tertawa lepas. Di tengah kesibukan memoles status sosial itu, seorang pria parubaya berjalan kaki mendekati pagar rumah. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, celana bahan hitam, dan menjinjing sebuah tas kerja kulit yang terlihat formal. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, dan kacamata membingkai wajahnya yang tenang namun berwibawa. Pria itu berhenti tepat di depan gerbang yang terbuka setengah, lalu mengetuk besi pagar dengan sopan. Permisi, selamat siang. Febri yang sedang membilas busa di kaca mobil, menoleh dengan wajah masam. Senyumnya langsung lenyap. Ia mematikan keran air dengan kasar, lalu berjalan mendekati pagar dengan dada membusung, gaya khas orang yang merasa terganggu oleh kehadiran orang asing yang dianggap tidak selevel. Cari siapa? Pak? Kalau mau minta sumbangan, maaf, recehnya lagi nggak ada. Kalau mau nawarin barang, saya nggak minat. Kredit panci, obat herbal, asuransi, semua udah punya. Pintu keluar di sebelah sana, cerocos Febri tanpa memberi kesempatan pria itu bicara, tangannya menunjuk ke arah jalan raya dengan gestur mengusir. Pria itu, Pak Dharma, tidak terlihat tersinggung sedikitpun. Ia tersenyum tipis, senyum sopan yang menyimpan ketegasan. Maaf Pak, saya bukan sales dan saya tidak meminta sumbangan. Saya datang untuk menemui pemilik rumah, Ibu Ningsih. Apakah beliau ada? Febri terbelalak, lalu meledak dalam tawa yang menghina. Ia menoleh ke arah Bu Ari di teras. Bu, denger nggak? Bapak ini cari, pemilik rumah, katanya. Namanya Ningsih. Hahaha. Bu Ari ikut tertawa mencemooh, berjalan mendekat ke pagar sambil membenarkan letak sanggulnya. Ia menatap Pak Dharma dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Heh, Pak, Bapak salah alamat kali? Atau Bapak ini temannya Ningsih dari panti sosial? Tanya Bu Ari ketus. Di sini nggak ada pemilik rumah namanya Ningsih. Yang ada itu Ningsih numpang di sini. Itu pun orangnya sudah sakit-sakitan. Pikun, bau tanah. Ngapain Bapak cari dia? Mau nagih utang? Dia nggak punya duit, Pak. Makan aja kita yang kasih. Pak Dharma mengernyitkan dahi sedikit mendengar ucapan kasar itu, namun ia tetap menjaga wibawanya. Saya ada urusan penting menyangkut aset dan dokumen legal dengan Ibu Ningsih. Mohon izinkan saya bertemu sebentar. Aset? Dokumen legal? Febri mendengus geli, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol sedunia. Pak, denger ya. Ibu mertua saya yang di dalam itu, boro-boro punya aset. Punya baju bagus aja nggak? Harta dia cuma penyakit sama baju rombeng. Bapak jangan ngada-ngada deh. Atau jangan-jangan Bapak ini penipu ya? Mau hipnotis orang tua biar tanda tangan surat tanah palsu. Wajah Febri berubah garang. Ia melangkah maju, mendorong pagar besi hingga berderit keras. Pergi sana. Saya nggak mau ada orang asing ganggu ketenangan rumah saya. Apalagi tamunya si Ningsih. Bikin semak pemandangan aja. Pergi nggak? Pak Dharma menarik napas panjang. Menyadari bahwa berbicara dengan orang yang sudah dibutakan kesombongan adalah sia-sia. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna putih gading dengan tulisan timbul berwarna emas. Baik kalau saya tidak diizinkan masuk sekarang. Tapi tolong sampaikan pada Ibu Ningsih bahwa Dharma datang. Dan tolong Bapak simpan ini, Pak Dharma menyodorkan kartu nama itu. Febri menepis tangan Pak Dharma kasar, membuat kartu nama itu jatuh ke tanah, tepat di dekat kotak pos. Nggak butuh. Udah sana pergi. Jangan balik lagi atau saya panggil satpam komplek. Pak Dharma menatap kartu namanya yang jatuh di tanah berdebu, lalu menatap Febri dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan peringatan bisu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memutar badan dan berjalan pergi dengan langkah tenang,
meninggalkan Febri yang masih menggerutu. Dasar orang aneh. Si Ningsih punya tamu berdasi? Paling juga teman lamanya yang sama-sama udah gila. Omel Febri sambil memungut selang airnya kembali. Ia sama sekali tidak peduli pada kartu nama yang tergeletak itu. Di balik jendela kaca ruang tamu yang tertutup gorden tipis, sepasang mata basah menyaksikan semuanya. Ratna berdiri di sana, tangannya meremas kain gorden. Ia melihat bagaimana suaminya menghina tamu ibunya. Rasa penasaran bercampur cemas berkecamuk di dadanya. Siapa pria rapi itu? Kenapa dia mencari ibunya dengan sebutan pemilik rumah? Ratna menunggu sampai Febri masuk ke dalam rumah untuk mengambil sabun cuci mobil yang habis. Dengan gerakan cepat dan mengendap-endap seperti pencuri di rumahnya sendiri, Ratna berlari kecil keluar menuju pagar. Jantungnya berdegup kencang takut ketahuan. Ia membungkuk, memungut kartu nama yang tadi ditepis suaminya. Ratna membersihkan debu yang menempel pada kartu itu dan membacanya. Matanya membelalak. Tulisan emas itu berkilau ditimpa matahari sore. Dharma Ngrekan Konsultan Aset, Hukum, Properti Jalan. Sudirman nomor 88, Jakarta Pusat. Darah Ratna berdesir hebat. Seorang konsultan aset dan hukum, mencari ibunya yang katanya cuma punya baju rombeng. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai terasa saling memanggil. Koper tua yang berat di bawah kolong ranjang. Ucapan ibunya tentang langit di atas langit. Dan kini kedatangan seorang pengacara. Ratna buru-buru menyembunyikan kartu nama itu ke dalam saku dasternya, tepat saat suara sandal Bu Ari terdengar mendekat dari arah teras. Ratna, ngapain kamu di situ bengong? Itu jemuran diangkat. Udah mau sore, teriak Bu Ari. Iya, Bu, sahut Ratna gugup. Ia berlari masuk kembali, namun pikirannya tertinggal pada kartu nama di sakunya. Ada sesuatu yang besar yang sedang bergerak di balik diamnya sang ibu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah air mata penghinaan ini menjadi badai yang tak terduga. Ratna meraba saku dasternya, merasakan sudut kartu nama yang tajam itu menusuk kulitnya, memberinya sedikit keberanian. Waktu menuju hari Minggu tinggal hitungan jam, dan tampaknya, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Minggu pagi itu datang membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam semesta ikut berduka menyaksikan apa yang akan terjadi di rumah bercat krem itu. Ratna terbangun dengan mata bengkak. Semalaman ia tidak bisa tidur, memandangi wajah ibunya yang terlelap damai, menghitung detik demi detik yang tersisa sebelum vonis itu dijatuhkan. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Suara keras dari ruang tengah membuat Ratna tersentak. Ratna, bawa keluar barang-barangnya sekarang. Jam 10 tank taksi online-nya datang. Aku nggak mau sopirnya nunggu lama, teriak Febri. Suaranya lantang, penuh kemenangan, tanpa sedikit pun keraguan. Ratna bangkit dengan tubuh gemetar. Ia menatap ibunya yang sudah rapi mengenakan kebaya terbaiknya, kebaya lama bermotif bunga kembang sepatu yang warnanya sudah memudar. Bu Ningsih duduk di tepi ranjang, wajahnya tenang, jauh lebih tenang daripada Ratna yang ketakutan. Ayo, enduk, bantu ibu berdiri. Jangan biarkan mereka menyeret ibu seperti sampah, ucap Bu Ningsih tegas. Ada wibawa yang berbeda dalam suaranya pagi ini. Ratna memapah ibunya keluar kamar. Di ruang tengah, pemandangan menyakitkan menyambut mereka. Bu Ari sudah siap dengan gaya mandornya. Beberapa kardus mie instan berisi pakaian Bu Ningsih sudah ditumpuk di dekat pintu depan. Nah, akhirnya keluar juga sang ratu, sindir Bu Ari sambil melipat tangan di dada. Kirain harus diseret dulu baru mau jalan. Ratna, itu koper butut di pojokan jangan lupa diangkut. Jangan ada satupun sampah yang tertinggal. Besok pagi tukang cat mau masuk, ruangan ini harus steril. Ratna melepaskan pegangan pada ibunya sejenak untuk mengambil koper kulit tua yang disembunyikan di bawah tumpukan kain itu. Koper itu berat, seberat beban di hati Ratna. Saat ia mengangkatnya, Febri mendecih. Berat banget sih kelihatannya. Isinya batu kali ya? Atau jimat pelet dari kampung? Ejek Febri sambil tertawa, lalu menendang salah satu kardus hingga bergeser ke teras. Cepetan, Ratna. Lelet banget sih. Dengan susah payah, Ratna membawa koper itu keluar, lalu kembali memapah ibunya. Langkah demi langkah mereka serasa menuju tiang gantungan.
Sampai di teras depan, udara bebas terasa menyesakkan. Matahari sudah tinggi, dan beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau menyapu halaman mulai menoleh, penasaran dengan keributan di rumah Febri. "Mas, tolong mas." Ratna mencoba memohon untuk terakhir kalinya, air matanya tumpah di pipi. Ia berlutut di lantai teras, memegangi ujung celana jeans Febri. "Jangan usir ibu sekarang. Kasihan ibu, mas. Kondisinya masih lemah. Biarkan ibu di sini seminggu lagi sampai aku dapat kontrakan." Febri menepis tangan Ratna kasar, membuat istrinya itu terhuyung ke belakang. "Nggak ada nego-negoan. Seminggu ya seminggu. Kamu pikir aku main-main? Ini rumahku, aturanku. Kalau kamu nggak suka, silakan ikut pergi sama ibumu." Pintu terbuka lebar. Suara bentakan Febri yang menggelegar membuat tetangga semakin banyak yang keluar rumah. Bu Sinta dari rumah sebelah dan Pak RT yang kebetulan lewat berhenti di depan pagar, menyaksikan drama itu dengan wajah prihatin. "Astagfirullah, Pak Febri kok tega sama orang tua?" celetuk Bu Sinta pelan dari balik pagar. Mendengar itu, Febri justru makin garang. Ia merasa otoritasnya ditantang di depan umum. Ia berjalan ke tengah halaman, merentangkan tangannya seolah sedang orasi. "Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya. Kalian gak tahu rasanya ngurusin orang tua sakit yang cuma bisanya nyusahin. Rumah saya bau, duit saya habis, istri saya gak becus ngurus suami gara-gara sibuk ngurusin dia." Telunjuk Febri menuding wajah Bu Ningsih yang berdiri tegak di teras. Bu Ari ikut memanaskan suasana. Ia melempar satu kantong plastik berisi perlengkapan mandi Bu Ningsih ke halaman, hingga sabun dan sikat gigi berhamburan di rumput. "Tuh, bawa sekalian. Dasar tua, nggak tahu diri. Sudah ditampung gratis, malah ngelunjak." Ratna menangis histeris, memunguti barang-barang ibunya yang berserakan. "Cukup, Bu. Cukup Mas Febri. Kalian jahat." Di tengah kekacauan itu, Bu Ningsih perlahan melangkah maju. Ia melepaskan tangan Ratna yang mencoba menahannya. Dengan langkah tertatih namun kepala tegak, ia menuruni anak tangga teras, berdiri berhadapan langsung dengan Febri yang tinggi menjulang. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke manik mata menantunya. Tidak ada lagi sorot mata memohon di sana. "Nak Febri," suara Bu Ningsih terdengar jelas, tidak bergetar sedikitpun, membelah kebisingan pagi itu. "Kamu bilang ini rumahmu?" Febri mendengus, meludah ke samping. "Iyalah. Sertifikat memang belum balik nama dari developer. Tapi ini aku yang bayar cicilannya." "Kenapa? Nggak terima?" Bu Ningsih tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Ratna meremang. "Baiklah. Kalau memang ini rumahmu, ibu akan pergi. Tapi ingat satu hal, Nak, langit tidak akan selamanya cerah. Hari ini kamu mengusir ibu dengan sombong di depan banyak orang. Kamu pamerkan kuasamu, kamu pamerkan hartamu." Bu Ningsih menunjuk dada Febri dengan jari telunjuknya yang keriput. "Camkan kata-kata ibu. Air mata Ratna yang jatuh hari ini akan menjadi badai yang menenggelamkanmu besok. Kamu boleh merasa menang sekarang, tapi Tuhan tidak tidur." "Halah, banyak bacot. Khotbah sana di panti jompo," potong Febri kasar. Ia mendorong bahu Bu Ningsih hingga wanita tua itu hampir terjengkang kalau saja Ratna tidak sigap menangkapnya dari belakang. "Ibu!" teriak Ratna. Darah Ratna mendidih. Rasa takutnya pada suami hilang seketika, berganti dengan kemarahan yang meluap. Ratna berdiri, menatap suaminya dengan nyalang. "Mas, kamu dorong ibuku? Kamu dorong orang tua yang sedang sakit. Biarin, biar cepat jalannya. Mobilnya sudah sampai tuh di depan gang," tantang Febri tanpa rasa bersalah. Bu Ari bertepuk tangan heboh. "Bagus. Akhirnya drama ini selesai. Ayo Ratna, angkut tuh koper butut ibumu. Jangan sampai ketinggalan, nanti jadi sarang tikus di sini." Suasana semakin memanas. Febri menarik paksa koper kulit tua itu dan hendak melemparkannya keluar pagar. Ratna berteriak histeris, "Jangan dilempar, Mas. Itu barang ibu." Saat Febri mengangkat koper itu tinggi-tinggi, siap membantingnya ke aspal jalanan sebagai simbol kemenangannya,
sebuah suara klakson mobil yang panjang dan berwibawa terdengar memekakan telinga. Tin. Semua orang terdiam. Gerakan Febri terhenti di udara. Di depan gerbang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti, menghalangi jalan. Mobil itu bukan taksi online biasa. Itu mobil mewah seri terbaru dengan plat nomor cantik. Kaca jendela belakang perlahan turun, menampilkan wajah seseorang yang sudah tidak asing bagi Ratna, namun menjadi mimpi buruk bagi kesombongan Febri. Suasana hening mencekam. Debu di halaman seolah berhenti beterbangan. Hari penghakiman yang sebenarnya baru saja tiba, namun palu hakim bukan dipegang oleh Febri. Klakson panjang itu memutus rantai arogansi Febri seketika. Tangan Febri yang semula terangkat tinggi siap membanting koper, perlahan turun dengan canggung. Ia menyipitkan mata, silau oleh pantulan sinar matahari dari bodi mobil sedan hitam mengkilap yang berhenti angkuh tepat di depan pagar rumahnya. Siapa sih itu? Parkir sembarangan, gerutu Febri, berusaha menutupi rasa gugupnya dengan kemarahan. Ia meletakkan koper kulit buningsih di lantai teras dengan kasar, lalu berjalan mendekati pagar dengan langkah sok jagoan. Woi, siapa di dalam? Jangan halangin jalan, taksi mau masuk. Pintu mobil bagian belakang terbuka perlahan. Seorang sopir berseragam safari turun lebih dulu, lalu dengan sigap membukakan pintu penumpang. Sepatu pantofel hitam yang mengkilap menapak aspal, disusul keluarnya sosok pria parubaya yang kemarin diusir Febri. Pak Dharma. Namun, penampilan Pak Dharma hari ini jauh lebih mengintimidasi. Ia tidak sendirian. Dari pintu sebelah kiri dan mobil kijang yang menyusul di belakangnya, turun dua orang pria berbadan tegap membawa tas dokumen tebal, serta dua orang berseragam sekuriti swasta. Mereka berbaris rapi di belakang Pak Dharma, menciptakan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Febri menelan ludah. Nyalinya yang tadi setinggi langit mendadak ciut separuh. Bu Ari yang berdiri di teras melongo, kipas cendananya berhenti bergerak. Pak Dharma merapikan jas mahalnya, lalu melangkah masuk melewati gerbang yang terbuka tanpa permisi. Tatapannya lurus, tajam, dan dingin, melewati bahu Febri begitu saja seolah menantu durhaka itu hanyalah ornamen pagar yang tidak penting. Pak Dharma berjalan langsung menuju Buningsih yang masih berdiri di papah Ratna di halaman. Pemandangan selanjutnya membuat semua orang yang menyaksikan, termasuk para tetangga yang berkerumun di balik pagar, menahan napas. Pak Dharma, pria necis yang terlihat seperti pejabat tinggi itu, tiba-tiba membungkukkan badannya dengan sangat hormat di hadapan Buningsih yang berpakaian lusuh. Ia meraih tangan keriput Buningsih dan mencium punggung tangan wanita tua itu dengan takzim. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf saya datang terlambat. Jalanan macet karena ada perbaikan jembatan, ucap Pak Dharma dengan nada suara yang sangat lembut dan sopan, kontras sekali dengan wajah garangnya tadi. Buningsih tersenyum tipis, mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Nak Dharma. Kamu datang tepat waktu. Pertunjukannya baru saja mau selesai. Febri yang merasa diabaikan, mukanya merah padam karena malu dan marah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di rumahnya sendiri. Ia berlari kecil mendekati mereka, berkacak pinggang di depan Pak Dharma. Heh, Pak, Bapak ini siapa sih sebenarnya? Kemarin ngaku-ngaku cari Ningsih, sekarang bawa rombongan sirkus ke rumah saya. Bapak nggak lihat kita lagi sibuk? Kita mau usir mau antar ibu ini pindahan. Bentak Febri, berusaha mengambil alih kendali situasi. Bu Ari ikut maju, menunjuk-nunjuk wajah Pak Dharma dengan kipasnya. Iya nih, lancang banget masuk pekarangan orang. Security, usir mereka. Lupa, kalian sekuritinya ya? Siapa yang bayar kalian? Orang tua miskin ini? Bu Ari tertawa menghina sambil melirik Buningsih. Duit buat beli obat aja ngemis ke anak saya, gaya-gayaan sewa bodyguard. Pak Dharma perlahan menegakkan tubuhnya. Ia memutar badan menghadap Febri dan Bu Ari. Kali ini, tidak ada lagi senyum sopan seperti kemarin. Wajahnya keras seperti batu karang. Ia menatap Febri dengan tatapan yang membuat lutut Febri terasa lemas. Koreksi ucapan Anda, Pak Febri. Suara Pak Dharma tenang tapi menggelegar, terdengar jelas oleh para tetangga yang mulai berbisik-bisik. Saya tidak masuk sembarangan. Saya memasuki properti milik klien saya. Klien? Hah? Febri tertawa sumbang,
matanya melotot. Bapak salah minum obat ya? Klien Bapak siapa? Ibu-ibu tetangga sebelah? Rumah ini sertifikatnya atas nama developer, dan sayalah yang bayar cicilannya. Ini rumah saya? Ratna, bilang sama orang gila ini. Ratna yang sejak tadi diam terpaku, kini menatap Pak Dharma dan ibunya bergantian dengan bingung. Ia teringat kartu nama di saku dasternya. Pak Dharma memberikan isyarat tangan pada salah satu asistennya. Pria berbadan tegap itu maju menyerahkan sebuah map berwarna biru tua. Pak Dharma membuka map itu dengan gerakan tenang, lalu mengeluarkan selembar dokumen resmi berhologram. Pak Febri, Bu Ari, Pak Dharma memulai, suaranya lantang seolah sedang membacakan vonis di pengadilan. Perkenalkan, saya Darmawan SH, kuasa hukum pribadi dan manajer aset dari Ibu Ningsih Pratiwi. Dan kedatangan saya ke sini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman fatal yang selama ini kalian pelihara. Kesalahpahaman apa? Nggak usah berbelit-belit, sergah Bu Ari, meski suaranya mulai terdengar ragu. Pak Dharma mengangkat dokumen itu. Anda bilang rumah ini milik Anda karena Anda yang membayar cicilannya? Mari kita luruskan faktanya. 5 tahun yang lalu, rumah ini dibeli secara tunai, cash keras, lunas tanpa cicilan sepeser pun. Hening. Suasana mendadak senyap. Febri ternganga. Bohong. Tiap bulan gaji saya dipotong bank. Potongan itu bukan untuk cicilan rumah ini, Pak Febri, potong Pak Dharma dingin. Rekening yang Anda transfer setiap bulan itu adalah rekening penampungan fiktif yang dikelola oleh teman Anda sendiri yang menipu Anda. Anda ditipu mentah-mentah soal KPR itu. Tapi itu urusan Anda. Faktanya, rumah ini dibeli lunas oleh klien saya, Ibu Ningsih, 5 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan untuk putrinya, Ratna. Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya tumpah. Ia menatap ibunya tak percaya. Bu? Bu Ningsih hanya menatap lurus ke depan, wajahnya datar. Nggak mungkin, teriak Febri histeris, wajahnya pucat pasi. Nggak mungkin si tua bangka ini punya duit miliaran. Dia cuma petani kampung. Bajunya aja rombeng. Hati-hati dengan mulut Anda, ancam Pak Dharma, matanya menyala marah. Penampilan bisa menipu, Pak Febri. Ibu Ningsih memang memilih hidup sederhana dan menyerahkan seluruh bisnis batiknya di Jawa Tengah kepada manajemen profesional, yaitu saya, sejak 5 tahun lalu. Beliau ingin menikmati masa tua dengan tenang di dekat anaknya. Tapi apa yang beliau dapatkan? Penghinaan. Pak Dharma melangkah maju 1 langkah, membuat Febri mundur ketakutan. Kalian menghina pemilik rumah ini. Kalian mengusir pemilik rumah ini. Dan kalian memperlakukan beliau seperti sampah di istananya sendiri. Pak Dharma menunjuk koper kulit tua yang tergeletak di teras, koper yang tadi hendak dibuang Febri. Asal Anda tahu, di dalam koper yang Anda tendang itu, terdapat sertifikat asli rumah ini, surat kepemilikan ruko tempat usaha bengkel Anda, dan deposito senilai 5 miliar rupiah yang rencananya akan dihibahkan untuk modal usaha Anda bulan depan. Tapi sepertinya, Pak Dharma menjeda kalimatnya, menatap Febri dan Bu Ari dengan tatapan menghukum. Rencana itu batal total hari ini. Bu Ari yang mendengar angka, 5 miliar, dan ruko, langsung lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya, ia merosot jatuh terduduk di lantai teras. Wajahnya yang tadi sombong kini pucat seperti mayat. Febri menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan. Ini mimpi kan? Ini prank kan? Ratna, jawab, ibumu itu miskin kan? Ibumu cuma beban kan? Febri mengguncang bahu Ratna kasar. Ratna menepis tangan suaminya dengan keras. Kekuatan baru muncul dalam dirinya. Ia melihat kebenaran di mata Pak Dharma dan ketenangan di wajah ibunya. Lepaskan aku, Mas, desis Ratna tajam. Pak Dharma memberi kode lagi. 2 sekuriti berbadan besar maju, memisahkan Febri dari Ratna dan Bu Ningsih. Pak Febri, Bu Ari, ucap Pak Dharma final. Saya beri waktu kalian 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya barang pribadi. Aset yang dibeli menggunakan uang istri Anda atau uang pemberian Ibu Ningsih, dilarang dibawa keluar. Silakan angkat kaki dari properti klien saya sekarang juga. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong.
Situasi berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Tetangga yang menonton mulai riuh rendah, berbisik dan menunjuk-nunjuk Febri yang kini berdiri mematung dengan wajah hancur. Sang penguasa rumah palsu itu baru saja ditelanjangi di depan umum. Dan sang beban yang hendak dibuangnya, ternyata adalah pemegang kunci nasibnya. Suasana di halaman rumah itu mendadak hening, seolah oksigen tersedot habis oleh wahyu yang baru saja diturunkan Pak Dharma. Wajah Febri yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap map biru di tangan asisten Pak Dharma seperti menatap hantu. Bohong. Desis Febri, suaranya bergetar hebat. Bapak pasti sekongkol sama Ratna kan? Mau ngerjain saya? Sertifikat rumah ini ada di bank. Saya bayar cicilannya tiap tanggal 1. Pak Dharma menggeleng prihatin, menatap Febri dengan sorot mata kasihan yang merendahkan. Pak Febri, arogansi benar-benar telah menumpulkan akal sehat Anda. Anda bilang sertifikat di bank? Bank mana? Apakah Anda pernah melihat fisik sertifikat itu atau surat perjanjian kreditnya secara langsung? Atau Anda hanya transfer uang ke rekening pribadi teman Anda yang mengaku orang dalam itu? Pertanyaan itu menohok ulu hati Febri. Ingatannya berputar cepat. 5 tahun lalu, ia memang mempercayakan urusan KPR kepada teman SMA-nya yang bekerja sebagai makelar, karena Febri sibuk dan tidak mau ribet urus berkas. Sejak saat itu, ia hanya terima beres dan mentransfer uang bulanan ke rekening yang katanya rekening virtual account. Padahal, rekening yang Anda transfer itu rekening pribadi penipu. Pak, teman Anda sudah kabur ke luar negeri 2 tahun lalu. Uang Anda hangus. Lanjut Pak Dharma kejam namun jujur. Sedangkan rumah ini, klien saya, Ibu Ningsih, membelinya tunai seminggu sebelum kalian menikah. Beliau sengaja tidak memberitahu, ingin melihat seberapa besar tanggung jawab Anda sebagai suami. Dan ternyata 0 besar. Febri terhuyung ke belakang, lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada pagar agar tidak jatuh. Fakta bahwa ia selama ini dibodohi dan tinggal menumpang di rumah mertua yang ia hina, menghancurkan egonya berkeping-keping. Namun, kejutan belum berakhir. Pak Dharma memberi isyarat lagi. Asistennya membuka lembar dokumen kedua. Dan satu lagi, Pak Febri. Mengenai usaha bengkel variasi mobil yang Anda banggakan itu. Yang Anda bilang hasil keringat sendiri dan suntikan dana dari investor hamba Allah. Pak Dharma menjeda kalimatnya, melirik Bu Ningsih yang masih berdiri tenang. Mata Febri membelalak. Bagaimana Bapak tahu soal investor hamba Allah? Tentu saja saya tahu, jawab Pak Dharma dingin. Karena saya yang mentransfer dana itu setiap bulan atas perintah Ibu Ningsih. Dunia Febri runtuh total. Ia memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Selama 3 tahun terakhir, saat usahanya hampir bangkrut, ada seorang donatur anonim yang rutin menyuntikkan modal besar. Febri selalu membanggakan hal itu pada teman-temannya, menyebut dirinya pengusaha bertangan dingin yang dipercaya investor kakap. Ternyata, investor kakap itu adalah wanita tua berbaju lusuh yang baru saja ia suruh minggat. Wanita tua yang ia beri makan sisa, yang ia maki bau tanah, ternyata adalah nyawa dari bisnisnya. Ibu. Febri menatap mertuanya dengan pandangan tak percaya. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Ningsih menghela napas panjang, menatap menantunya dengan tatapan nanar. Iya, Febri. Itu uang pensiunan Ibu. Uang hasil penjualan tanah warisan kakekmu di desa. Ibu berikan lewat Pak Dharma supaya harga dirimu sebagai suami tidak terluka. Ibu ingin kamu sukses. Ibu ingin Ratna bahagia. Tapi balasanmu? Bu Ningsih menggeleng pelan, suaranya tercekat menahan kecewa. Kamu justru menginjak-injak kepala orang yang memberimu makan. Di teras, Bu Ari yang tadi lemas, tiba-tiba bangkit berdiri seolah tersengat listrik. Otak liciknya berputar cepat. Situasi sudah berbalik. Jika wanita tua ini ternyata kaya raya, maka ia tidak boleh bermusuhan. Bu Ari segera memasang wajah memelas, senyum palsu merekah di bibirnya yang gemetar. Ia berlari kecil menuruni tangga teras, langsung menghambur hendak memeluk Bu Ningsih. Ya ampun, Jeng Ningsih. Besanku sayang, seru Bu Ari dengan nada yang dibuat semanis madu.
Ratna dengan sigap pasang badan, merentangkan tangannya menghalangi Bu Ari menyentuh ibunya. "Jangan sentuh ibuku," bentak Ratna. Bu Ari berhenti mendadak. Wajahnya pias tapi masih berusaha bersandiwara. "Ratna, kok gitu sama ibu mertua? Ibu kan tadi cuma bercanda, cuma ngetes mental kalian. Ibu tuh sayang banget sama Jeng Ningsih. Ya kan, Jeng? Kita kan keluarga. Masa gara-gara salah paham dikit, kita jadi musuhan? Jeng Ningsih pasti ngerti kan sifat saya yang suka ceplas-ceplos." "Ceplas-ceplos?" Ratna tertawa miris, air matanya menetes lagi. "Bu Ari bilang ibuku menjijikkan. Bu Ari bilang ibuku bau tanah. Itu bercanda?" Itu kan karena ibu lagi stres, Ratna. Namanya juga manusia, tempatnya hilaf," elak Bu Ari tanpa rasa malu. Matanya melirik rakus ke arah koper kulit yang kini dijaga ketat oleh sekuriti Pak Dharma. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru ya. Febri kan anak kesayangan Jeng Ningsih juga. Nanti kita renovasi kamar Jeng Ningsih jadi yang paling bagus deh. Pakai AC, pakai TV. Cukup." Suara Bu Ningsih menghentikan ocehan munafik itu. Wanita tua itu melangkah maju melewati Ratna, berdiri berhadapan langsung dengan Bu Ari. "Bu Ari," ucap Bu Ningsih tenang namun menusuk. "Saya mungkin tua, saya mungkin sakit-sakitan, tapi saya tidak bodoh. Saya bisa membedakan mana emas, mana loyang, mana keluarga, mana lintah darat." Bu Ningsih menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar. "Tidak ada renovasi kamar untuk saya. Yang ada adalah renovasi hidup untuk kalian. Pak Dharma, tolong buka koper itu sekarang. Tunjukkan pada mereka apa yang mereka sia-siakan." Pak Dharma mengangguk. Ia mengambil koper kulit tua dari tangan asistennya, meletakkannya di atas kap mobil Febri, mobil yang ternyata dibeli dari uang hasil usaha yang dimodali Bu Ningsih. Klik. Kunci koper terbuka. Pak Dharma mengangkat penutupnya. Mata Febri dan Bu Ari nyaris keluar. Koper itu bukan berisi baju bekas atau batu. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan sertifikat tanah bersampul hijau, beberapa buku tabungan prioritas, perhiasan emas batangan, dan satu map khusus berisi surat perjanjian hibah modal usaha yang sudah ditandatangani di atas materai. "Ini," Pak Dharma mengambil map hibah itu, "adalah surat hibah modal senilai 5 miliar rupiah untuk pengembangan bengkel Anda menjadi showroom mobil. Rencananya, Ibu Ningsih akan memberikannya hari ini sebagai kejutan ulang tahun pernikahan kalian yang kelima." Tangan Febri gemetar hebat ingin meraih map itu, tapi Pak Dharma menariknya menjauh. Tapi karena syarat utama hibah ini adalah menjaga dan merawat pemberi hibah dengan baik, maka... Krek! Di depan mata kepala Febri dan Bu Ari, Pak Dharma merobek map perjanjian itu menjadi 2 bagian. Lalu merobeknya lagi, dan lagi, hingga menjadi serpihan kertas tak berharga. Potongan kertas itu ia biarkan jatuh tertiup angin, berserakan di dekat kaki Febri. "Tidak!" Febri berteriak histeris, jatuh berlutut di aspal. Ia memunguti sobekan kertas itu dengan panik, mencoba menyatukannya kembali seperti orang gila. "Jangan! Uangku! Masa depanku!" "Itu bukan uangmu, Febri. Itu uang ibuku," sahut Ratna dingin. Ratna menatap suaminya yang kini terlihat begitu menyedihkan, merangkak-rangkak demi sobekan kertas. Rasa cintanya pada laki-laki itu lenyap seketika, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam, persis seperti rasa jijik yang dulu Febri ucapkan padanya. Bu Ari menangis meraung-raung, bukan karena menyesal menyakiti hati besannya, tapi karena melihat kekayaan di depan mata melayang begitu saja. "Jeng Ningsih, jangan tega begini Jeng. Kasihan Febri. Kasihan cucu Jeng nanti kalau lahir miskin. Cucu saya akan saya rawat dengan uang halal, bukan uang dari bapak yang durhaka," balas Bu Ningsih tegas. Pak Dharma menutup kembali koper emas itu dan menguncinya. Ia menatap jam tangannya. "Waktu kalian tinggal 45 menit untuk berkemas. Ingat, hanya pakaian dan barang pribadi. Mobil ini..." Pak Dharma menepuk kap mobil sedan Febri. "STNK dan BPKB-nya ada di tangan saya sebagai jaminan pengembalian modal usaha yang sudah disalahgunakan. Jadi, silakan kalian pergi jalan kaki atau naik angkot. Kunci mobil harap diserahkan sekarang."
Febri mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Tatapannya kosong. Ia menatap Ratna, berharap ada sedikit belas kasih. Ratna, Deh, kamu nggak akan biarin Mas pergi kan? Kita suami istri. Rengek Febri, suaranya parau. Ratna memalingkan wajah, menatap lurus ke arah ibunya. Ia menggenggam tangan Bu Ningsih erat-erat. Suamiku sudah mati seminggu yang lalu, saat dia bilang jijik pada ibuku. Yang ada di depanku sekarang cuma orang asing yang numpang hidup, ucap Ratna tajam. Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Febri terkulai lemas di aspal panas, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Harta, tahta, dan cinta, hanya karena ia gagal memanusiakan manusia. Waktu 45 menit itu berlalu bagaikan kedipan mata bagi Febri dan Bu Ari. Di bawah pengawasan ketat dua sekuriti berbadan tegap, mereka menyeret koper-koper berisi pakaian mereka keluar dari pintu utama, pintu yang selama ini mereka anggap sebagai gerbang kerajaan kecil mereka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Hanya ada wajah-wajah tertunduk malu yang merah padam. Para tetangga yang penasaran tidak beranjak sedikit pun. Mereka justru semakin ramai berkerumun di balik pagar, menyaksikan runtuhnya dinasti kesombongan Febri. Bisik-bisik tetangga terdengar jelas di telinga Febri, bagaikan ribuan jarum yang menusuk. Tuh kan, kena karma. Makanya jangan durhaka sama mertua. Gaya selangit, ternyata rumah punya mertua. Malu-maluin. Kasihannya, diusir dari istana hayalan. Febri meletakkan kopernya di teras dengan tangan gemetar. Ia menatap mobil sedan hitamnya yang terparkir manis di garasi. Kunci mobil itu kini sudah berpindah tangan ke saku Pak Dharma. Febri sadar, sebentar lagi ia harus berjalan kaki menyeret koper berat itu di aspal panas, disaksikan semua orang yang dulu ia pameri. Rasa takut akan kemiskinan dan kehilangan status sosial, membuat akal sehat Febri hilang. Ia tidak sanggup membayangkan hidup susah di kontrakan petak tanpa fasilitas mewah. Tiba-tiba, Febri berbalik badan. Ia lari mendekati Bu Ningsih yang sedang duduk tenang di kursi teras didampingi Ratna. Bruk! Febri menjatuhkan dirinya. Ia berlutut tepat di kaki Bu Ningsih. Lututnya menghantam lantai keramik dengan keras, tapi ia tidak peduli rasa sakitnya. Ia menangkupkan kedua tangannya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bu, Ibu, ampuni Febri, Bu, raung Febri, air mata dan ingusnya bercampur jadi satu. Ia mencoba meraih kaki mertuanya, hendak menciumnya. Febri hilaf, Bu. Febri janji akan berubah. Febri akan jadi babu ibu seumur hidup. Febri akan cuci kaki ibu tiap hari. Jangan usir Febri, Bu. Febri nggak punya tempat tujuan. Bu Ningsih menarik kakinya perlahan, menghindari sentuhan Febri. Wajahnya datar, tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada belas kasihan. Hatinya sudah tertutup rapat untuk menantu yang telah menghinanya sedemikian rupa. Melihat anaknya berlutut, Bu Ari yang gengsinya setinggi langit pun akhirnya runtuh. Bayangan harus tidur di pos ronda atau kontrakan kumuh membuatnya ngeri. Ia ikut menjatuhkan diri di samping Febri, bersimpu di lantai sambil memegangi ujung kebaya Bu Ningsih. Jeng Ningsih, maafkan mulut saya yang jahat ini, Jeng. Saya cuma bercanda kemarin itu. Sumpah. Jeng Ningsih kan orangnya baik, pemaaf, ahli surga. Tolonglah Jeng, jangan biarkan kami luntang-lantung di jalan. Kami masih keluarga Jeng. Ratap Bu Ari dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Ratna menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Dulu, ia mungkin akan luluh melihat suaminya menangis begini. Dulu, ia pasti akan memohon pada ibunya untuk memberi kesempatan kedua. Tapi ingatan tentang Febri yang mendorong ibunya tadi pagi, dan kata-kata, jijik, yang diucapkannya seminggu lalu, telah membunuh rasa cintanya sampai ke akar-akarnya. Ratna maju selangkah, berdiri tegap di antara ibunya dan mantan keluarganya itu. Berdiri, perintah Ratna dingin. Dek Ratna, Mas minta maaf, Dek. Mas sayang sama kamu. Febri mendongak, matanya penuh harap. Aku bilang berdiri, bentak Ratna, suaranya menggelegar membuat Febri dan Bu Ari tersentak kaget. Jangan kotori kaki ibuku dengan air mata palsu kalian. Di mana kalian saat ibuku sakit?
Di mana kalian saat ibuku butuh obat? Kalian malah asyik karaoke dan belanja. Ratna menunjuk wajah Febri dengan telunjuk bergetar menahan amarah. Kamu bilang ibuku beban? Kamu bilang ibuku menjijikkan? Lihat dirimu sekarang, Mas. Berlutut mengemis harta pada orang yang kamu hina. Siapa yang menjijikkan sekarang? Febri terdiam 1000 bahasa. Kata-kata itu menamparnya telak. Dan Ibu Ari, Ratna beralih menatap mertuanya. Ibu bilang panti jompo kumuh itu tempat yang pantas buat orang tua? Ngerepotin? Kalau begitu, silakan ibu cari tempat itu sekarang. Karena rumah ini, istana ini, terlalu bersih untuk menampung hati yang kotor seperti kalian. Pak Dharma melangkah maju, memberi isyarat pada security. Pak Febri, Bu Ari, waktu habis. Silakan tinggalkan properti ini sekarang juga, atau kami akan menyeret kalian keluar secara paksa karena tindakan tidak menyenangkan. Dua security bertubuh kekar itu memegang lengan Febri dan Bu Ari, memaksa mereka berdiri. Febri meronta lemah, tapi tenaganya sudah habis dimakan penyesalan. Ratna, tega kamu Ratna, teriak Bu Ari saat diseret menjauh. Ingat, surga istri ada pada suami. Suami yang tidak memuliakan orang tua istrinya, tidak pantas mengharap surga. Bu, balas Ratna tenang. Akhirnya, Febri dan Bu Ari digiring keluar pagar. Pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup perlahan oleh Pak Dharma. Blam. Suara besi beradu itu menjadi tanda akhir dari penderitaan Ratna dan Bu Ningsih. Dari celah pagar, Ratna bisa melihat Febri dan Bu Ari berjalan gontai di bawah terik matahari, menyeret koper mereka, diiringi tatapan mencemooh dari para tetangga. Mereka pergi membawa serta kesombongan yang kini tak berharga. Suasana halaman rumah mendadak hening dan damai. Udara terasa lebih segar untuk dihirup. Bu Ningsih menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini menindih dadanya. Ia menatap Ratna, putri semata wayangnya yang kini berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca. Sudah selesai, enduk, bisik Bu Ningsih lembut. Ratna berbalik, lalu memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menyelamatkan Ratna. Maafin Ratna yang sempat ragu. Bu Ningsih mengelus punggung anaknya. Kamu anak baik, Ratna. Kamu lulus ujian kesabaran ini. Rumah ini, dan semua isinya, adalah hakmu. Jagalah amanah ini. Jangan pernah jadi sombong seperti mereka. Pak Dharma tersenyum melihat pemandangan haru itu. Ia menyerahkan kunci rumah dan kunci mobil kepada Ratna. Ini milik Ibu Ratna sekarang. Besok saya akan urus semua berkas balik nama dan gugatan cerai, sesuai instruksi Ibu Ningsih. Ratna menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia menatap bangunan rumah mewah di hadapannya. Dulu, rumah ini terasa seperti neraka baginya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah ini terasa seperti rumah. Ayo masuk, Bu. Kita makan siang. Kali ini, Ibu duduk di kursi utama, ajak Ratna sambil menghapus air matanya dan tersenyum lebar. Ayo, enduk. Ibu mau makan sayur bening buatanmu lagi. Tapi kali ini, nggak usah takut pecahin gelas ya. Canda Bu Ningsih, membuat Ratna dan Pak Dharma tertawa renyah. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat, meninggalkan masa lalu yang pahit di luar sana, dan menyambut masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri, lewat doa seorang ibu yang teraniaya. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, apalagi menghina orang tua yang terlihat lemah dan tak berdaya. Muliakanlah orang tuamu dan mertuamu dengan tulus. Karena di balik doa merekalah letak kunci rezekimu. Ingatlah, roda kehidupan terus berputar. Kesombongan hanya akan membawamu pada kehancuran, sedangkan kesabaran dan bakti akan berbuah kemuliaan.